Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah mau berproses ya, udah mau sabar berproses dari nol gitu ya. Nah, ini sampailah kita pada materi tentang konten ya, teman-teman ya. Nah, baik. Jadi kenapa sih kita harus bikin konten? Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, apakah harus bikin konten, Kak? Gitu. Nah, jawabannya harus ya, teman-teman. Kalau kita mau main produk digital, kita wajib banget harus bikin konten setiap hari ya. Nah, apalagi kalau baru mulai ya, start di awal-awal, nah itu harus konsisten ya. Nah, kenapa sih kita harus bikin konten? Itu adalah pertama, karena semua orang itu sekarang pasti pakai medsos ya. Nah, semua orang itu kebanyakan pasti pakai medsos. Nah, itulah kenapa kita harus bikin konten. Biar apa? Biar apa yang kita jual itu bisa tersampaikan kepada calon customer kita. Oke, kemudian yang kedua, konten itu bisa jadi alat promosi gratis ya, teman-teman. Jadi, kita bikin konten setiap hari itu punya tujuan. Nah, jadi tujuannya nggak cuma asal-asalan dong gitu. Nah, tapi punya tujuan yang jelas. Apa itu? Yaitu promosi ya, mempromosikan apa yang sedang kita jual. Dan itu gratis ya, teman-teman. Nah, apakah konten yang organik itu bisa powerful gitu ya dibanding dengan konten yang iklan gitu. Nah, jadi teman-teman, selama ini saya tuh juga pakai konten yang organik gitu ya, nggak berbayar ya, gratisan gitu. Nah, tidak pakai iklan dan itu juga powerful banget ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian konten yang bagus itu bisa bikin kamu bisa dikenal dan dipercaya. Nah, apalagi nanti ya kita di awal-awal membangun akun kita itu adalah tahap untuk membangun trust ya. Membuat bagaimana agar audiens itu bisa percaya pada kita. Nah, itulah kenapa kita harus rajin ya bikin konten di awal-awal ini. Nah, kemudian dari konten kita bisa dapetin cuan. Nah, kalau ngomongin masalah cuan ini, kita harus siap dulu untuk berproses ya, siap bersabar, kemudian kita juga harus siap untuk konsisten. Maka insya Allah yang namanya cuan itu pasti bisa ngikut gitu ya teman-teman. Yang penting kita konsisten bikin konten yang bagus dulu. Oke, seperti itu ya. Nah, apa aja sih macam-macam dari konten itu? Kita bisa bikin konten apa aja? Nih, contohnya ya, konten edukasi. Nah, misal edukasi itu apa? Tentang konten tips gitu ya, tutorial, kemudian tentang info-info yang menarik, seperti itu. Kemudian ada konten hiburan. Nih, kontennya lucu-lucuan gitu ya. Nah, yang bisa bikin orang jadi ketawa, happy gitu. Nah, kemudian drama. Nah, itu juga termasuk hiburan ya. Drama Korea, kemudian konten vlog itu juga termasuk bagian dari konten hiburan. Oke, kemudian apalagi macamnya yaitu konten inspirasi. Nah, jadi kontennya ini bisa memberikan inspirasi bagi orang, menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu seperti yang ada di dalam konten kita gitu ya. Contohnya apa nih? Kisah sukses gitu ya. Kemudian motivasi. Nah, itu konten-konten inspirasi. Memberikan inspirasi ya. Kemudian konten review. Nah, konten review ini biasanya para orang-orang yang main apa affiliate ya teman-teman. Nah ini mereka pasti bikin konten review produk gitu ya, review produk, review makanan, review tempat seperti itu. Nah kemudian konten jualan, jualan produk gitu ya atau jualan jasa. Nah seperti itu ya, itu konten jualan. Nah jadi ada eh, lim- 5 jenis ya, 5 jenis konten yang bisa kita bikin ya. Edukasi, hiburan, inspirasi, review, dan jualan. Seperti itu. Nah, tapi nanti kita harus sesuaikan ya teman-teman dengan niche yang kita pilih. Oke. Nah, lalu mungkin yang jadi pertanyaan dari teman-teman semua, gimana caranya dapetin cuan dari konten yang kita bikin? Nah, ini ada beberapa cara ya teman-teman ya. Nih misalkan ya, kalau kita adalah seorang YouTuber gitu ya, seorang YouTuber yang gimana kita tuh bikin kontennya di YouTube, maka gimana cara dapetin cuannya itu dengan AdSense ya. Nah, dengan AdSense kita harus daftar dulu ya dan kita harus mencapai
jumlah minimum dulu, minimum followernya gitu ya, subscribernya, kemudian jam tayangnya. Nah, baru kita bisa ngedaftar AdSense seperti itu. Kemudian endorsement ya, dibayar untuk promosi. Nah, ini gimana cara bisa dapetin endorse dari brand-brand itu? Nah, kita pasti harus bikin akun kita itu menarik ya, pertama, dan kedua personal branding kita harus kuat. Nah, kita personal brandingnya sebagai apa gitu ya. Nah, kita mau pengen di-endorse oleh perusahaan yang macam apa, nah itu disesuaikan juga ya dengan bagaimana personal branding kita. Nah, seperti itu. Kemudian affiliate marketing ya. Nah, konten the affiliate marketing. Nah, kalau kita sebagai affiliate marketing itu pasti setiap hari harus bikin konten ya. Konten apa? Konten review barang dari yang kita jualin gitu. Nah, dari situ kemudian kalau orang membeli barang dari link yang kita kasih ya, orang membeli barang dari link kita, maka komisinya akan masuk ke kita. Seperti itu. Nah, kemudian jual produk sendiri. Nah, ini juga bisa dalam bentuk produk digital dan produk fisik. Nah, jadi seperti yang saya lakukan selama ini gitu ya, menjual produk digital. Nah, itu dengan membuat konten setiap hari. Nah, teman-teman bisa perhatikan gitu ya, para penjual produk digital itu pasti setiap hari membuat konten. Nah, yang mana kemudian mereka pasti ujung-ujungnya adalah jualan juga gitu kan. Nah, jualan produk digital seperti itu. Atau juga bisa produk fisik gitu ya. Itu juga membuat konten ya setiap hari. Jualan mukena, jilbab, sepatu ya, produk-produk fisik. Nah, itu pasti mereka juga membuat konten setiap hari gitu. Karena memang dengan konten itulah mereka itu jadi bisa dikenal gitu ya. Mereka orang-orang jadi pada tahu, oh ternyata ada ya brand ini, ternyata ada ya barang ini, oh ternyata kakaknya itu jualan ini. Nah, seperti itu. Itu melalui konten ya, teman-teman. Nah, kemudian dapat cuannya dari mana lagi? Dari kelas online atau dari e-book yang kita jual. Nah, ini juga sama ya penjelasannya dengan tadi. Bagaimana konten itu bisa dipakai untuk menjual produk digital ya, nah, termasuk kelas online ini. Gimana kita mau menjual kelas online gitu dengan cara membuat konten yang rutin dulu ya, dengan cara memperkuat personal branding dulu sehingga orang itu percaya untuk membeli kelas online kita. Nah, membeli produk yang kita jual seperti itu. Nah, kemudian dari donasi penonton ya, cuan dari donasi penonton. Nah, ini banyak di platform TikTok ya contohnya. Nah, itu seperti itu. Jadi di platform TikTok itu ada sesi live yang mana kemudian misal ya mereka goyang goyang apa gitu ya kemarin yang lagi viral itu kurang begitu ngeh ya. Nah, itu kemudian banyak orang yang kemudian memberikan donasi gitu seperti itu ke akun yang sedang live tersebut. Nah, atau kemudian donasi ketika ada orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, kemudian dia membuat konten, ada satu pihak yang membuatkan konten gitu ya. Nah, yang mana dia tuh memberikan informasi kepada para audiens bahwa ada orang yang sedang mengalami kesusahan gitu ya. Misalkan sakit, kemudian kekurangan makanan seperti itu. Nah, itu kemudian ada donasi gitu ya dari penonton yang akhirnya masuk ke orang tersebut. Nah, itu adalah cara dapetin cuan dari konten seperti itu ya. Insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Nah, barangkali teman-teman bingung ya, mau pakai akun lama atau pilih akun baru ya, atau bikin akun baru lagi. Pakai akun lama atau pakai akun baru? Nah, di sini nanti aku kasih pertimbangannya ya buat teman-teman semuanya. Nah, baik. Jadi kalau kita pakai akun lama, kelebihannya apa sih? Nah, pertama adalah akun lama itu pasti sudah ada followersnya, apalagi kalau followersnya udah banyak ya, udah ribuan gitu. Nah, pasti kita sayang dong gitu kalau kita mau bikin akun baru lagi gitu. Nah, tapi teman-teman bisa jadi itu juga jebakan gitu ya. Nah, followers yang ada itu apakah itu beneran masih mereka aktif semua atau jangan-jangan mereka adalah ghost ya? Ghost followers gitu. Apalagi kalau mungkin dulu kita itu
punya akun tersebut, punya follower sekian banyak itu adalah hasil dari beli ya, beli followers. Nah, itu ghost banget gitu ya. Ghost followers gitu. Jadi kelihatannya banyak tapi ternyata nanti kalau kita bikin bikin konten interaksinya sepi gitu. Nah, itu ya. Kemudian di akun yang lama itu bisa jadi needs-nya itu masih campur-campur ya. Nah, dulu mungkin kita masih bingung ya mau pakai akun kita ini buat apa? Buat kegiatan keluarga pribadi kah gitu ya? Atau mungkin kita sambil jualan baju, jualan jilbab di sana. Nah, jadi masih campur-campur gitu, teman-teman. Nah, seperti itu biasanya ya kalau pakai akun lama kondisinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah algoritmanya bisa jadi tidak optimal ya karena sudah ada histori konten-konten sebelumnya. Nah, jadi kalau kita pakai akun lama nih, nah kemudian kita tiba-tiba ngupload tentang bisnis digital ya, bisnis produk digital nih. Nah, biasanya algoritmanya itu jadi nggak optimal ya, karena sebelumnya mungkin kita uploadnya adalah jualan baju. Tiba-tiba kemudian hari ini kita upload tentang bisnis digital. Nah, maka algoritmanya bingung ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya kalau kita pakai akun lama ya. Nah, sudah ada histori sebelumnya. Nah, jadi sebaiknya gimana ya? Pakai akun lama atau pakai akun baru? Nah, sekarang kita lihat ya kalau akun baru itu seperti apa. Nah, gimana dengan akun baru? Akun baru itu berarti kita kan bikin akun baru ya, fresh dari awal gitu. Nah, maka kemudian kita udah jelas bahwa ini akun khusus buat produk digital. Nah, maka niche-nya jauh lebih jelas dan terarah ya dibanding dengan akun lama yang mana itu mungkin campur-campur ya dengan jualan produk fisik, dengan foto-foto keluarga pribadi gitu ya. Nah, maka dari itu algoritmanya juga nanti jauh lebih mudah, jauh lebih jelas gitu karena historinya bersih ya, nggak ada histori tentang postingan kita yang lama seperti itu. Nah, followersnya itu real dari orang-orang yang emang butuh konten kita. Nah, followersnya itu real dari orang-orang yang emang membutuhkan apa yang kita posting gitu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini kalau akun baru itu kita butuh effort yang jauh lebih keras pastinya. Karena kan kita mulai semuanya dari nol ya kan. Nah, kita mulai bikin akunnya dari nol, followersnya nol, masih kosongan gitu ya. Nah, jadi butuh effort yang jauh lebih keras lagi. Nah, jadi gimana nih baiknya? Nah, oke teman-teman. Jadi yang masih bingung ya, pakai akun lama apa pakai akun baru? Nah, coba deh. Sekarang kita tes dulu ya akun lama kita. Nah, caranya gimana? Kita posting dulu rutin ya selama 2 pekan tentang produk digital ini. Nah, kita pantau dulu views-nya gitu ya, yang nge-like, komen gitu. Apakah ada peningkatan gitu ya? Apakah jangkauan yang meningkat gitu. Nah, kita lihat dulu ya, kita pantau dulu selama 2 pekan ini. Nah, kalau ada peningkatan, kita pakai aja akun lama karena barangkali nih followersnya udah banyak gitu ya di akun lama ini. Nah, tapi teman-teman, kalau misalkan akun lama itu followersnya masih dikit gitu ya. Nah, ya sudah, kita mending bikin akun baru aja gitu ya, akun yang masih fresh gitu. Tapi kalau akun namanya udah banyak followersnya gitu ya, yang mana kita juga udah bangun personal branding di sana, udah sering-sering upload. Nah, coba kita pakai tes gitu ya, tes kita posting tentang produk digital ini selama 2 pekan secara rutin dan kita lihat ya pergerakannya, pertumbuhannya, dari jangkauannya, dari viewersnya seperti itu. Nah, kalau itu meningkat, ya udah deh kita pakai akun yang lama aja. Seperti itu ya. Nah, kalau keputusan kita adalah pakai akun lama, tinggal kita harus konsisten ya, posting setiap hari. Nah, ini juga yang aku lakukan ya teman-teman. Jadi, aku juga pakai akun lama. Waktu itu akun lama aku followersnya baru 2000-an gitu ya. Tapi kemudian aku emang nggak sempet ya kalau harus ngurusin akun baru karena kan aku ibu rumah tangga yang harus ngurusin banyak hal gitu. Kalau harus bikin akun baru lagi aku nggak sempet. Jadi aku coba pakai akun lama. Nah, akun lama aku gitu ya. Dan aku coba posting dulu selama pekan pertama, pekan kedua aku lihat ada pergerakan gitu ya. Ada kenaikan dari
jangkauan, kemudian dari followersnya naik, kemudian dari viewersnya juga naik. Akhirnya aku teruskan teman-teman. Jadi yang dulu awalnya gitu ya, aku tuh akunnya itu cuma buat upload foto-foto pribadi, video dari kegiatan keluarga sehari-hari gitu ya. Nah, aku sekarang fokuskan gitu ya niche-nya, gitu ya. Niche-nya aku fokusin ke produk digital ini. Sehingga kemudian alhamdulillah ada pertambahan gitu ya dari yang awalnya 2.000 followers sekarang tembus 35, hampir 35 ya, 35.000 followers. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tetap bisa ya pakai akun lama seperti itu. Nah, sebenarnya niche itu apa sih gitu? Apakah niche itu sekedar topik gitu yang kita pilih atau seperti apa gitu ya? Nah, jadi sebenarnya niche itu nggak cuma sekedar topik yang kita pilih ya teman-teman. Nah, sebelum sebelum kita masuk ke niche, aku mau jelasin topik dulu ya. Jadi ada 3 topik besar yang banyak disukai oleh orang-orang gitu. Nah, topik besarnya apa? Yang pertama adalah topik tentang keuangan gitu ya atau kekayaan. Nah, kalau udah ngobrolin uang, ngobrolin kekayaan, ya biasanya ini rame gitu ya. Orang-orang pada suka gitu ya karena semuanya pasti pengen jadi kaya dong. Nah, kemudian yang kedua itu adalah topik tentang kesehatan. Nah, pasti semua orang juga pengen sehat. Nah, atau minimal mungkin gitu ya banyak orang di luar sana itu lagi ada keluhan kesehatan. Nah, makanya topik tentang kesehatan ini memang rame banget gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah topik tentang relationship. Relationship contohnya apa? Misalkan tentang pernikahan, kemudian tentang parenting gitu ya, ibu dan anak gitu. Nah, itu biasanya juga rame banget gitu teman-teman. Jadi itu 3 topik ya teman-teman. 3 topik besar yang bisa kalian pilih gitu ya, yang bisa kamu pilih untuk mengembangkan akun kamu. Nah, seperti itu. Nah, tapi dengan niche sendiri, niche itu apa? Nah, itu nggak cuma hanya sekedar topik aja yang kita pilih, tapi niche itu adalah tentang siapa orang yang mau kita bidik gitu ya. Nah, siapakah orang yang mau kita bidik? Nah, kemudian apa sih permasalahan mereka dan apa impian atau harapan mereka itu? Nah, jadi niche itu meliputi 3 hal ini ya, teman-teman ya. Siapa orang yang mau kita bidik, kemudian apa masalah mereka dan apa impian besar mereka gitu ya, impian atau harapan. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh niche ya, teman-teman. Jadi, yang pertama tadi apa? Siapa orangnya ya yang mau kita bidik. Nih, misalkan nih ibu rumah tangga usianya 25 sampai 40 tahun. Nah, misalkan itu. Nah, kemudian yang kedua kenali apa sih permasalahan mereka? Apa ya permasalahan ibu rumah tangga gitu. Nah, biasanya masalah apa? Keuangan ya. Mungkin uang belanja bulanan masih kurang. Nah, itu permasalahannya. Nah, kemudian kenali apa impian harapan mereka. Pengen punya uang tambahan atau penghasilan sampingan. Nah, ini jadi needs statement atau pernyataan dari needs kita itu apa? Nah, needs kita itu adalah ibu rumah tangga usia 25 sampai 40 tahun yang mana mereka punya masalah tentang keuangan, pengen uang apa? Uang belanjanya itu masih kurang gitu ya dan mereka tuh pengen bisa punya penghasilan sampingan atau penghasilan tambahan. Nah, itu namanya need statement ya, teman-teman. Oke, dari need statement tersebut nih, jadi teman-teman aku harapin semua yang udah nonton sampai di video ini, di slide ini ya, semuanya bikin need statement ya, biar jelas gitu nanti. Nah, need statementnya harus jelas dulu. Siapa yang beneran kita mau bidik, kemudian masalahnya dan harapan dari orang yang kita bidik itu. Nah, dari sini nanti bisa jadi modal teman-teman. Buat apa? Buat bikin konten kita. Nah, dari slide ini nih, statement niche gitu ya. Nah, ini bisa jadi modal buat bikin konten. Ya, oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, silahkan bikin niche statement kamu. Nah, sekarang kita masuk ke bio Instagram ya. Jadi, dalam menulis bio Instagram itu juga nggak bisa asal-asalan ya, teman-teman. Nah, baris pertamanya adalah kita tuliskan tujuan dari akun kita. Tujuannya apa sih akun kita? Nah, misalkan nih, membantu IRT buat nambah penghasilan.
Misalkan seperti itu ya. Nah, atau kemudian baris kedua tuliskan apa manfaat yang bisa didapatkan oleh audiens dari akun kita. Nah, jadi ketika audiens itu masuk ke bio kita ya, masuk akun kita kemudian baca nih bio kita, nah dia langsung tahu nih, wah gue bakalan dapat manfaat ini nih, kayak gitu ya. Kemudian baris ketiga tuliskan CTA. Nah, call to action ya untuk klik link web kita ya. Jadi perintah nih misalkan sudah siap mulai dari sekarang. Nah, klik link di bawah ini. Nah, misalkan seperti itu. Oke, di sini contohnya ya, contoh bio Instagram baris pertama, bantu IRT raih penghasilan dari Instagram. Nah, seperti itu. Atau bantu Gen Z gitu ya, misalkan kita sasarannya Gen Z ya. Bantu Gen Z dapat penghasilan dari Instagram, bantu Gen Z dapat cuan dari medsos. Nah, seperti itu. Jadi tujuan ya, tujuan dari akun kita. Kemudian yang kedua, baris kedua kita isi dengan apa manfaat gitu ya yang didapatkan oleh audiens kita ketika dia melihat akun kita. Nah, ini misal ya, tips dan trik cuan dari Instagram. Nah, seperti itu. Kemudian di baris ketiga, nah kita isi dengan CTA ya, call to action atau perintah. Misalkan nih, siap mulai sekarang, klik link di bawah ini. Ya, klik link ini seperti itu. Nah, oke, silahkan teman-teman coba edit ya itunya apa bionya masing-masing. Nah, baik teman-teman. Jadi selain dari 3 poin yang aku jelasin tadi ya tentang bio, kita juga bisa loh memanfaatkan ChatGPT buat ngasih inspirasi bio ke kita. Caranya gimana? Nah, kita masuk aja ke ChatGPT, kemudian kita masukkan prompt. Nah, di sini aku udah bikinin contoh videonya ya. Nanti tinggal kamu contek aja. Oke, kemudian nah, kalau udah kita masukin prompt, maka ChatGPT nanti akan ngasih ya inspirasi bio yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi, tapi nggak harus kita plek banget gitu ya dengan ini, dengan yang dikasih sama ChatGPT, bisa kita kasih tambahan tambahan sentuhan emosi gitu ya, biar nanti bisa lebih ngena. Seperti itu. Semoga bermanfaat ya. Silahkan cek video berikut ini. Nah, baik teman-teman. Jadi selain dari 3 poin yang aku jelasin tadi ya tentang bio, kita juga bisa loh memanfaatkan ChatGPT buat ngasih inspirasi bio ke kita. Caranya gimana? Nah, kita masuk aja ke ChatGPT, kemudian kita masukkan prompt. Nah, di sini aku udah bikinin contoh videonya ya. Nanti tinggal kamu contek aja. Oke, kemudian nah, kalau udah kita masukin prompt, maka ChatGPT nanti akan. Nah, teman-teman, jadi konten di Instagram itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah konten single post. Ya, jadi ini hanya berupa satu gambar aja. Nah, nanti aku buatin ya video tersendiri ya buat bikin gimana konten single post ini. Oke, kemudian yang kedua carousel. Nah, carousel itu adalah gabungan dari beberapa gambar ya, teman-teman. Jadi beberapa gambar yang bisa digeser ya, bisa di swipe gitu. Nah, nanti aku juga buatin caranya buat bikin carousel ini. Nah, yang ketiga adalah reels, itu berupa video dengan posisi yang tegak ya atau vertikal, teman-teman. Nah, biasanya videonya ini singkat aja ya. Nah, 8 sampai 12 detik seperti itu. Tapi sekarang Instagram itu juga ngasih kesempatan buat video panjang buat naikin video yang panjang juga ya. Jadi misal sampai 1 menit gitu ya, 2 menit. Nah itu sama Instagram itu sudah disuggest ya, sudah dikasih saran gitu ya sama Instagram. Nah tapi pas aku main Instagram di tahun 2024 itu aku cuma bikin 8 detik aja gitu ya, 8 detik durasi dari video reelsnya. Nah setelah itu captionnya yang diperpanjang seperti itu. Nah, oke, jadi dengan video reels ini teman-teman, itu engagement-nya bisa lebih besar ya, jangkauannya bisa jauh lebih besar dibanding dengan konten yang single post atau carousel. Oke, seperti itu. Nah, nanti aku juga bantu buatin contoh gimana caranya bikin reels gitu ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Buat kamu yang mungkin baru
memulai di awal mungkin bingung ya tentang ide konten, harus bikin konten yang kayak gimana sih, terus gimana cara memulainya gitu ya. Nah, oke teman-teman, kalian nggak perlu banyak overthinking, nggak perlu nunggu sempurna dulu ya buat memulai, karena kalau kita nunggu sempurna pasti nggak bakalan mulai-mulai. Oke, jadi nah ini aku akan kasih beberapa cara buat dapetin ide konten ya. Nah, teman-teman pasti suka ya sama scrolling gitu ya, senang scrolling-scrolling. Nah, coba deh cari video yang banyak viewersnya atau banyak like-nya gitu, banyak yang komen. Nah, video-video viral yang lucu boleh gitu. Nah, seperti itu. Kemudian video tersebut kita download dan kita eh, bikin gitu ya, kita recreate ya, kita bikin lagi gitu ya, kita tambahin caption-captionnya seperti itu di video. Nah, setelah itu kita upload. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, ide kontennya. Yang kedua, nah bikin video yang cuma isinya itu, hook gitu ya. Nah, lalu bikin penjelasan panjangnya itu di caption ya, teman-teman. Nah, bikin video yang isinya cuma hook, lalu penjelasan panjangnya ada di caption. Dengan begitu, maka video kita itu akan, diputer berkali-kali, seperti itu ya. Nah, oke baik. Yang ketiga adalah kita mencari beberapa akun yang membahas niche yang sama dengan kita, gitu. Nah, kita tandai ya, kita tulis apa aja sih akunnya. Nah, kemudian kita amati, tiru dan modifikasi postingan mereka. Ya, jadi jangan niru blog lah, tapi setidaknya kita amati, tiru dan modifikasi postingan mereka. Oke. Nah, di awal-awal itu seperti itu teman-teman ya. Jadi di awal-awal itu memang harus, banyak kerja kerasnya ya. Memang di awal itu kita harus banyak belajar gimana ya caranya bikin caption. Nah, kita bisa belajar dari akun-akun sejenis dengan kita, yang mana dia itu udah banyak viewersnya, banyak likes-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Cara yang keempat, kita bisa cari ide konten itu menggunakan ChatGPT ya. Nah, jadi kita masuk ke chatgpt.com, kemudian kita tulis, aku adalah seorang konten kreator dengan niche ibu rumah tangga, usia 25 sampai 40 tahun. Nah, mereka ingin mendapatkan tambahan penghasilan dari rumah. Aku ingin mereka bergabung dengan bisnis jualan produk digital yang aku tawarkan. Tolong buatkan ide konten 30 hari tentang niche tersebut. Nah, lengkapi dengan hook, caption, script video, teks di video, dan hashtag. Nah, tampilkan dalam bentuk tabel. Oke, kayak gini ya teman-teman promnya. Emang panjang sih gitu ya promnya, tapi ini nanti sama ChatGPT itu beneran akan dibuatin gitu ya, yang detail dan lengkap seperti itu. Oke, silahkan dicoba ya. Oke, di sini udah aku buatin ya contoh cara mencari ide konten dengan menggunakan ChatGPT. Oke, silahkan teman-teman simak aja caranya dan praktekin ya. Oke, insya Allah ini worth it juga sih buat bikin konten gitu teman-teman. Oke, di sini udah aku buatin ya contoh cara mencari ide konten dengan menggunakan ChatGPT. Oke, silahkan teman-teman simak aja caranya dan praktekin ya. Oke, insya Allah ini worth it juga sih buat bikin konten gitu teman-teman. Oke, di sini udah aku buatin ya contoh cara mencari ide konten dengan menggunakan ChatGPT. Oke, silahkan teman-teman simak aja caranya dan praktekin ya. Oke, insya Allah ini worth it juga sih buat bikin konten gitu teman-teman. Oke, di sini udah aku buatin ya contoh cara mencari ide konten dengan menggunakan ChatGPT. Oke, silahkan teman-teman simak aja caranya dan praktekin ya. Oke, insya Allah ini worth it juga sih buat bikin konten gitu teman-teman. Oke, di sini udah aku buatin ya contoh cara mencari. Oke teman-teman, jadi perlu kita perhatikan juga tentang SEO ya. SEO Instagram ya.
Nah, jadi apa sih maksudnya? SEO itu adalah teknik mengoptimalkan akun dan konten kita agar mudah ditemukan oleh audiens ya. Jadi ada tekniknya buat mengoptimalkan nih biar kita tuh mudah ditemuin gitu ya sama audiens. Nah, dilakukannya dengan cara gimana? Nah, kita bisa gunakan SEO itu pada username, bio kita gitu ya. Username itu nama ya, nama akun kita yang pakai at gitu. Nah, kemudian bio Instagram kita, kemudian di caption dan di nama akun kita dan juga di konten. Nah, seperti itu. Jadi kita masukkan ya SEO Instagram kita nih. Nah, contohnya seperti apa? Misal nih ya teman-teman jualan produk digital. Nah maka kita gunain nih kata produk digital ini dalam konten dan caption kita ya. Konten dan caption kita harus ada nih kata atau di bio juga ya. Bio, konten, caption. Nah kalau bisa nama juga ya. Tapi untuk nama itu juga aku cenderungnya sih lebih suka pakai nama pribadi ya. Nah jadi kita bisa maksimalin pada konten, bio, dan caption kita. Nih, misal nih, kontennya 3 cara mudah jualan produk digital. Nah, maksudnya apa sih? Di konten itu maksudnya di videonya, teman-teman. Ya, jadi di videonya itu kita kasih tulisan seperti ini ya, 3 cara mudah jualan produk digital. Oke, di captionnya kita juga kasih tulisan berikut ini cara mudah jualan produk digital. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi, apa yang kita jual itu, kita masukkan itu ke dalam video kita, caption kita, dan bio kita. Seperti itu teman-teman. Dan kalau mau juga username nama akun kita juga mengandung kata jualan produk digital juga. Seperti itu. Oke, paham ya teman-teman tentang SEO Instagram? Nah, sekarang giliran kamu buat praktek. Yap, baik teman-teman. Di sini aku mau jelasin ya roadmap 3 bulan pertama. Artinya apa? Nah, artinya buat dapetin penghasilan dari Instagram itu emang ya mudah-mudah enggak gitu ya. Jadi teman-teman perlu siapin energi, kemudian nafas yang panjang gitu ya, dan kesabaran. Buat apa? Buat berproses teman-teman. Karena nggak ada sesuatu itu yang instan. Nah, teman-teman harus siap mental di 3 bulan pertama ini. Karena 3 bulan pertama ini bakalan jadi waktu yang tidak mudah gitu ya. Banyak orang yang kemudian 90% itu gugur gitu ya. Nah, di 3 bulan pertama. Nah, aku harap teman-teman nanti bisa terus berlanjut ya sampai di bulan-bulan berikutnya. Oke, di bulan pertama ini teman-teman tugasnya adalah menemukan niche gitu ya, menemukan niche, kemudian niche udah aku bahas ya di slide-slide sebelumnya tadi, gitu. Kemudian belajar buat konsisten posting edukasi. Nah, konsisten posting edukasi. Jadi teman-teman, di bulan pertama ini teman-teman berusaha untuk bikin bank konten. Kenapa? Karena ini adalah sistem buat kita bisa konsisten teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman itu punya waktu Sabtu sama Ahad aja ya. Nah, teman-teman gunakan 2 hari tersebut buat apa? Buat nabung konten, bikin konten yang banyak, kemudian siapin itu jadi draft di Instagram sehingga nanti ketika teman-teman ini waktunya buat upload itu udah tinggal upload aja seperti itu. Nah, jadi manfaatin banget waktu luang yang teman-teman punya. Oke. Nah, kalau kita sebagai ibu rumah tangga mungkin waktu luangnya adalah saat anak-anak lagi tidur, anak-anak lagi sekolah. Nah, di time-time seperti itu ya, itu kita buatin konten yang banyak, kita bikin tabungan konten, kemudian tinggal kita siapin jadi draft gitu ya, kita siapin captionnya juga. Jadi nanti setiap hari tinggal kita posting gitu, teman-teman ya. Tuh. Kemudian bersabar ya dengan proses ya teman-teman, karena nggak ada yang instan. Bersabar dengan proses, sabar banget. Sehari ya teman-teman, kalau saya dulu sehari cuma 1 konten aja gitu ya. Tapi beberapa beberapa konten kreator sih menyarankan 2 sampai 3 postingan. Nah, itu teman-teman bisa nyobain ya. Sehari 2 sampai 3 postingan. Oke, yang penting apa? Konsisten ya.
konsisten setiap hari upload, apalagi yang akun baru ya. Nah, itu masih dalam proses membentuk algoritma gitu kan. Nah, itu harus banget sabar buat berproses. Nah, yang kedua, bulan kedua, temukan jenis konten yang tinggi engagement ya, teman-teman. Nih, konten apa sih? Ya, seperti yang tadi aku jelasin ya. Jadi coba deh temukan konten kreator dengan niche sejenis gitu ya, dengan niche yang sama dengan yang kita garap. Kemudian kita amati akun-akunnya, posting-postingannya mana yang tinggi engagement ya. Engagement itu berupa views, like, komen gitu ya. Nah, mana yang banyak kemudian kita tiru dan modifikasi ya, jadi nggak boleh plek banget seperti itu. Nah, kemudian di bulan kedua ini kita bisa mulai jualan. Jadi kalau di bulan pertama itu kita kasih edukasi-edukasi dulu. Kenapa? Karena pada bulan pertama adalah tahap untuk membentuk trust ya atau kepercayaan ya, teman-teman. Jadi kalau bulan pertama kita tuh lagi bikin kepercayaan ya, bangun kepercayaan biar orang-orang itu percaya sama kita. Nah, jangan terus tiba-tiba kita langsung keburu-buru jualan, keburu-buru pengen dapat duit ya. Jangan seperti itu. Yang ada malah orang-orang itu bertanya ya, ini siapa sih gitu ya? Kok jualan kayak gini padahal postingannya masih dikit gitu ya, postingannya baru 2 3 tapi tiba-tiba udah muncul jualannya. Nah, jadi baiknya buat teman-teman yang baru memulai, apalagi akun baru di bulan pertama itu adalah tahap membangun trust. Jadi, isi dengan edukasi-edukasi gitu ya, edukasi yang bermanfaat. Oke, seperti itu ya. Dan yang sesuai dengan needs ya, ingat yang sesuai dengan needs. Jangan sampai kemudian kita keluar dari niche ya, karena kita dalam tahap membangun algoritma. Oke, seperti itu. Nah, baru nih bulan kedua kita baru mulai jualan ya, kita baru mulai jualan. Nah, kalau tadi yang pertama, bulan pertama kita bisa ngasih CTA atau call to action ya. Nah, di caption itu dikasih call to actionnya bisa save dan follow aja gitu teman-teman ya. Save dan follow gitu ya. Nah, atau kita bisa bagi-bagi gratisan ya di bulan pertama ini. Gratisan berupa apa? Misalkan ya, gratisan kita udah nyiapin nih 20 ide konten atau 20 ide produk digital, misalkan seperti itu. Nah, bagi-bagi gratisan, kemudian mereka kita kasih call to action buat komen. Silahkan komen ide, misalkan seperti itu. Dan nanti aku akan DM kamu. Nah, seperti itu. Ya, di bulan pertama. Kasih gratisan-gratisan dulu lah. Baru di bulan kedua, kita bisa nih jualan. Nah, kita kasih CTA-nya bisa nambah ya. CTA-nya bisa kita tingkatin. Kalau yang tadi pertama CTA-nya save, follow, kemudian disuruh komen tapi kita kasih yang gratisan. Nah, di bulan kedua ini bisa kita kasih komen dan kita suruh komen, nanti kita DM langsung ke produk gitu ya. Produk yang kita jual, seperti itu. Oke, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, rajin balasin komen DM story. Nah, ini rajin balasin komen DM story ini udah dari bulan pertama juga begitu ya. Kita harus rajin balasin komen DM story. Nah, ingat teman-teman, ketika kita udah upload, jangan langsung kita tinggalin begitu aja. Jadi, pada detik-detik setelah upload itu, kita like dulu postingan kita share postingan kita ke story ya, ke story kita dan kita tambahin sesuatu yang bisa menarik interaksi gitu. Kan banyak ya di fitur story di Instagram itu, fitur story di Instagram itu ada banyak fitur yang bisa ningkatin engagement ya, ningkatin interaksi sama customer atau audience kita. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita like dan komen akun-akun yang sejenis nih sama kita. Nah, kenapa? Karena biar kita itu buat manasin algoritma gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jangan langsung ketika selesai upload terus kita tinggal pergi, kita keluar dari Instagram. Nah, jangan dulu ya. Oke, kayak gitu ya. Nah, kemudian nih bulan ketiga nih
udah mulai ada penjualan ya insya Allah, semoga sudah mulai ada penjualan. Kalau toh belum, jangan menyerah teman-teman ya, jangan menyerah. Oke, tetap lanjutkan ikhtiar kita. Nah, perbaiki kontennya, perkuat hooknya, seperti itu ya. Perkuat hooknya, perbaiki konten, kemudian kita interaksi gitu ya ke akun-akun yang sejenis dengan kita gitu. Nah, kemudian kalau sudah mulai ada penjualan, kita mulai mikirin cara meningkatkan penjualan kita. Kita juga belajar funneling ya. Funneling itu udah aku kasih ya video khususnya tentang funneling. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi siapkan mentalnya, siapin gitu ya kesabarannya dan konsistennya.